telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Shalom Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat bergabung. Saya mengajak kita semua untuk memuji Tuhan, ya, katakan semua baik apa yang Tuhan perbuat. Telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Shalom Kakak Maidalena, Shalom Kakak Rika, selamat bergabung Kakak Hana. Bapak Ibu yang baru bergabung, salam kenal ya. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mengatakan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan buat menjadi baik dengan menaikkan pujian ini. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sudah amat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Ya, shalom Kakak Pimpin, shalom ya, tadi siapa yang menyapa dari Papua, shalom ya Kakak Devi, shalom semuanya, selamat bergabung. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah jikalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka firman Tuhan berkata segala sesuatu akan bekerja untuk kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan, ya. Tuhan terlebih sanggup mengubahkan yang hancur, yang tidak baik menjadi baik kembali. Tuhan terlebih sanggup menggantikan apa yang hilang, ya, berlipat-lipat, bahkan jauh lebih baik dari apa yang sudah hilang. Ya, tugas kita hanyalah mengucap syukur selalu, ya, mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Saya ingat kesaksian bagaimana
istri dari penulis lagu ini. Bagaimana penulis lagu ini selalu mengatakan Tuhan itu baik dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupannya. Ya, bahkan pada saat dia sakit dan ternyata tidak sembuh, ya sakit jantung, dan akhirnya penulis lagu ini meninggal di usia muda. Tetapi dia selalu berkata Tuhan Yesus itu baik, walaupun hidupnya pas-pasan ya Kak, dan ekonominya tidak baik, tetapi dia selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dan apa yang terjadi, dia meninggal, tetapi teman baiknya itu ingat akan dia setelah 6 tahun kemudian. Ingat akan lagu yang ditulis oleh Pak Budi ini, namanya Pak Budi yang menulis lagu ini ya. Dan kemudian apa yang terjadi setelah 6 tahun kemudian, lagu yang ditulis oleh Pak Budi ini melejit ya, dinyanyikan oleh banyak orang. Dan kemudian lagu ini memberkati banyak orang. Tuhan itu tidak pernah berhutang. Dahsyat kan? Kalau kita mengetahui kebenaran firman Tuhan ini bahwa Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, saat ini apapun yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu, dalam hidup kita, dalam hidup saya, mari kita sama-sama belajar. Kita mau berkata, Tuhan itu baik. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sudah amat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, mari Engkau jamah setiap kami yang hadir di live room ini. Roh Kudus, datanglah lawat setiap pribadi yang ada di live room ini. Mereka yang berbeban berat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang mengalami jalan buntu, darah Yesus buka jalan berkat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami jalan buntu. Mereka yang sedang khawatir, yang sedang cemas, roh kecemasan, roh kekhawatiran keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, jamah lawat setiap mereka, berikan mereka sukacita surgawi. Roh damai sejahtera turun memenuhi hati dan pikiran Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, teramat baik. Kau jadikan hidupmu berarti. Ya, shalom Bapak Ibu semua, terima kasih sudah bergabung. Tadi kita sudah menyanyikan pujian bahwa semua baik, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita bekerja untuk kebaikan kita kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Kita mau belajar hari ini bagaimana kita
bisa lebih lagi mengasihi Tuhan ya. Tadi kita sudah mendengarkan kesaksian bagaimana orang yang mengasihi Tuhan ya bahkan di akhir hidupnya, ketika dia belum melihat pertolongan Tuhan, dia meninggal, tetapi Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan selalu membela firman-Nya. Ya, shalom ya Ibu atas account Tumini. Shalom semuanya ya Bapak Ibu yang baru bergabung ya, Kakak Meliana ya. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan sebetulnya ya firman Tuhan yang saya bahas kemarin dari Ulangan 11. Kemarin kita bahas sampai ayat ke-14. Nah, hari ini kita mau buka Ulangan 11 ayat 15 sampai 28. Ya, sebelumnya mari kita berdoa. Roh Kudus, mari Engkau berbicara lewat hamba-Mu ini. Biarlah kebenaran firman-Mu itu boleh dimengerti oleh setiap kami yang hadir di live room ini, dimengerti dan diterima dan dimateraikan dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh, berbuah-buah dalam hidup kami, sehingga sungguh rencana-Mu yang indah itu, yang penuh dengan damai sejahtera itu bisa tergenapi dalam kehidupan setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, mari kita sama-sama buka, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ulangan 11 ya. Nah, Bapak Ibu sambil menunggu beberapa detik kemudian, Bapak Ibu bisa bantu tap-tap layar, bantu share ya, sehingga orang lain juga akan terberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini ya. Karena kebenaran firman Tuhan itu yang akan menyelamatkan kita. Menyelamatkan bukan hanya saja menyelamatkan dari kecelakaan, menyelamatkan dari kerugian, menyelamatkan dari sakit penyakit, tetapi menyelamatkan kita sampai masuk kepada kekekalan. Ya, oke, saya mulai ya, saya bacakan. Kemarin kita bahas sampai Ulangan 11 ayat 14, saat ini saya bacakan Ulangan 11 ayat 15. Dikatakan, dan dia akan memberi rumput di padangmu. Mungkin saya refresh ya sedikit. Kemarin itu kita bahas bagaimana Tuhan memberikan kepada kita perintah untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, saya bacakan dari ayat 13 deh. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Ya, ini berbicara bukan hanya saja secara jasmani. Secara jasmani kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik, karena Tuhan akan memberkati tanah kita ya, memberkati bakul kita, memberkati segala sesuatu yang kita kerjakan ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, tetapi juga berbicara tentang secara simbolik hujan awal, hujan akhir itu berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Karena sesungguhnya apa sih yang lebih baik daripada Tuhan sendiri? Ya, Rohnya Tuhan yang dicurahkan kepada kita. Pada hujan awal itu pada permulaan, dan hujan akhir sekarang kita hidup di zaman akhir ya, di hari-hari terakhir di zaman akhir. Dan Tuhan berjanji pada saat pencurahan hujan akhir itu, pencurahan Rohnya itu lebih dahsyat ya. Apa sih yang lebih baik daripada Rohnya sendiri? Masih ingat di perjanjian lama bagaimana hanya orang-orang tertentu saja yang diurapi Tuhan. Ya, seperti Daud misalnya, orang-orang yang akan dipromosikan menjadi raja, menjadi imam, merekalah yang mendapatkan
urapan khusus pencurahan rohnya. Ya nggak apa-apa Kakak Estina. Terima kasih sudah gabung ya Kakak Raun dan semuanya, terima kasih. Nah, tetapi kita sekarang hidup di hari-hari terakhir, di zaman akhir, di mana dicurahkannya hujan akhir. Dan berarti itu apa? Berarti Bapak Ibu dan saya itu ya diangkat menjadi apa? Imam-imamnya, menjadi raja. Ya, imamat yang rajani, dikatakan kita menjadi imam-imam Tuhan yang rajani, yang berkuasa. Masih ingat waktu awal Tuhan memberikan mandat kepada Adam, manusia pertama itu apa? Disuruh beranak cuculah, bertambah banyaklah, berkuasalah atas burung-burung di udara, atas segala yang merayap di bumi dan segala yang hidup di bawah air ya. Jadi maksudnya apa? Kita disuruh berkuasa. Nah, kembali mandat itu diserahkan kepada Bapak Ibu dan saya. Kita disuruh berkuasa, menguasai segala sesuatu ya di bumi ini. Menguasai semua, ya nggak usah yang gede-gede, nggak usah yang terlalu jauh dulu. Kita mulai dari diri kita. Kuasailah dirimu sendiri. Ya, kuasai dari apa? Misalnya ya, dari emosi ya, dari emosi. Kuasai dari apa? Dari ketamakan. Kuasai dari apa? Dari keinginan untuk mementingkan diri sendiri. Kuasai dari nafsu yang membinasakan ya. Kuasai dari dosa. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengembalikan kuasanya kepada kita. Ya, kenapa kita butuh sekali roh Tuhan ya, pencurahan roh Tuhan. Dan Tuhan berjanji ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ya, Dia akan memberikan hujan untuk tanah pada masanya, hujan awal dan hujan akhir. Jadi berbicara bukan hanya saja kecukupan secara jasmani, tetapi juga secara rohani, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Ini juga simbolik ya. Kemarin saya sudah bahas sedikit, saya tidak akan bahas lagi. Kita masuk ke ayat 15. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan menjadi kenyang ya. Ini juga berbicara bukan hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani juga. Secara jasmani kita tidak akan pernah mengalami kekurangan ya. Tadi kan saya sudah, kita semua sudah menyanyikan pujian semua baik. Karena memang Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus sudah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan bagi kita semua. Nah, namun kita juga mau belajar saat ini tentang kebenaran firman Tuhan. Karena ya firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita mau belajar sehingga hidup kita ini dibawa dari kebaikan menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dari kemuliaan menjadi maksudnya menuju kemuliaan. Ya naik terus ya. Mau kan Bapak Ibu, mau apa mau? Ya. Oh ya Kakak Estina, kita melanjutkan ulangan 11 yang kemarin ya. Namun saya mulai dari ayat ke-15 karena kemarin pembahasan sampai ayat ke-14. Jadi sekarang kita melanjutkan dari ayat 15. Ya, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Kenyang bukan hanya secara jasmani, kita tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, tetapi secara rohani pun kita akan dikenyangkan. Dikenyangkan maksudnya itu apa sih? Kita nggak mengalami depresi, kita nggak mengalami ya ketakutan, kecemasan. Mau Bapak Ibu? Kalau mau, kita mau belajar mengasihi Tuhan ya. Kita mau belajar benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, masih ingat doa saya? Mungkin Bapak Ibu ya kalau berdoa itu banyak sekali permohonannya, daftar permohonannya dari A sampai Z. Nggak salah, nggak apa-apa ya. Namun kalau saya ya, kalau Bapak Ibu berpikir itu baik, silahkan ditiru ya.
Kalau saya sih daftar doa buat diri saya sendiri nggak banyak. Saya doanya panjang karena saya mendoakan Bapak Ibu semua yang masuk ke live room saya ya. Satu-satu namanya saya buka, namanya saya doakan. Nah, tapi kalau untuk diri saya sendiri, saya cuma berdoa, Tuhan berikan aku hati yang haus dan lapar akan Engkau, hati yang takut dan gentar akan firman-Mu, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena sebetulnya itu adalah kuncinya kalau Bapak Ibu semua yang ada di sini mau menikmati hidup yang baik ya. Bukan hanya saja hidup yang baik di dunia ini tetapi di surga. Karena ya kita semua itu kalau masuk surga itu posisinya tidak akan sama. Ya memang semua ya kalau percaya Tuhan Yesus, mengikut jalan kebenarannya, ya janji firman Tuhan akan diselamatkan. Tetapi tetap ya ada perbedaan karena Tuhan itu adalah adil dan setia. Ya bagi Bapak Ibu yang belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Saya juga belajar. Bukan berarti saya lebih baik daripada Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu mungkin jauh lebih baik daripada saya. Mungkin Bapak Ibu jauh lebih mengasihi Tuhan. Ya saya juga masih belajar. Kita sama-sama mau belajar mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Ya dan kita tidak akan mampu tanpa pertolongan Roh Kudus. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu ya ucapkan doa yang seperti saya doakan ini ya. Tuhan berikan aku roh, berikan aku hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Oke, saya lanjut kalau nggak selesai-selesai. Ayat ke-16, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Kenapa ayat ke-17 mengatakan jika demikian maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, shalom ya semua yang baru bergabung, salam kenal. Ya, ini adalah satu kebenaran firman Tuhan. Ada satu kutuk penyembahan berhala, yakni kutuknya apa? Kutuknya kalau Bapak Ibu ya mengalami, mohon maaf saya tidak menghakimi ya, di sini firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita. Ada satu kutuk penyembahan berhala di mana kalau kita melihat bangsa Israel ya, Bapak Ibu kalau baca kitab raja-raja ya, bagaimana setiap kali rajanya bangsa Israel menyembah Allah lain, maka apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Maka Tuhan menyerahkan bangsa Israel, bangsa Yehuda ya, dulu kan bangsa Israel terpecah menjadi dua ya, kerajaannya bangsa Israel dan kerajaan Yehuda ya. Maksudnya kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah, setiap kali raja-raja mereka menyembah Allah lain, maka Tuhan mengizinkan mereka untuk dijajah musuh mereka, untuk dipukul kalah oleh musuh mereka. Dan mereka mengalami banyak kesusahan karena mereka menyembah berhala. Nah, di sini ditekankan kebenaran firman Tuhan. Ketika hati kita mulai berpaling kepada Allah lain, maka apa yang terjadi? Ada satu kutuknya itu, Tuhan akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Ya, saya nggak tahu di sini Bapak Ibu apakah ada yang mengalami hal yang sama ya. Engkau mungkin sudah kerja ya, kerja keras, tetapi ya hasilnya tidak sesuai. Ya shalom Kakak Dian, salam kenal ya. Ya tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lakukan ya. Sudah keluar keringat, sudah berusaha, tetapi ya tidak pernah melihat, seolah-olah berkat Tuhan itu susah banget. Nggak tahu apakah ada yang seperti itu? Apakah Bapak Ibu pernah mengalami seperti itu?
Ya, kalau pernah, di sini firman Tuhan tidak menghakimi. Firman Tuhan sama sekali tidak menghakimi Bapak Ibu ya. Di sini firman Tuhan mau mengintrospeksi, mengajar kita mengintrospeksi diri kita. Mungkin Bapak Ibu berkata ya, saya nggak punya berhala, saya menyembah hanya Tuhan Yesus. Ya, saya juga mantan seperti itu, Saya ngaku duluan, yang berdosa saya yang paling banyak dosanya ya. Jadi tenang Bapak Ibu, yang paling banyak dosanya saya. Saya ngaku duluan. Ya, sesungguhnya ketika kita ya lebih percaya kepada mamon, kepada uang, sesungguhnya ketika kita menghalalkan segala cara, mungkin nggak menghalalkan segala cara, ya bohong-bohong dikit gitu ya. Kalau dagang misalnya untungnya banyak, kita bilang untungnya dikit ya. Mungkin ketika kita masih ingat cerita saya ya, yang kesaksian saya itu ya. Tetapi ya ketika saya menjual itu ya properti, karpetnya bolong ya. Saya bisa tutup tuh karpet bolong pakai karpet yang bagus ya, supaya nggak kelihatan karpetnya bolong. Tetapi ya saya tidak melakukannya. Ya tapi itu kan cerita baik ya, cerita saya yang paling banyak dosanya. Tenang Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu ya. Ya, jadi ketika kita ya berbohong untuk dagang misalnya, itu sebetulnya kita sudah apa? Kita sudah mendahulukan atau lebih mengutamakan uang dibandingkan kita mengutamakan Tuhan ya. Ketika kita memilih cara-cara kita sendiri, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, sesungguhnya uang itu sudah menjadi berhala dalam kehidupan kita. Ketika kita sangat khawatir ya, bahwa ya sangat khawatir apa yang kita makan, minum, pakai, sesungguhnya kita itu ya, hati kita itu, karena Tuhan itu melihat hati. Ya Tuhan tidak, maksudnya bukan melihat apa yang di luar, Tuhan melihat hati kita. Sesungguhnya kita sudah nggak percaya sama Tuhan. Benar apa betul? Ya, ketika kita lebih percaya kepada rekening bank kita, sesungguhnya hati kita sudah berpaling, sudah tergeser dari yang kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk memelihara kita. Kita lebih percaya kepada apa yang kelihatan. Makanya waktu zaman bangsa Israel itu ya, seringkali diumpamakan apa? Bukan diumpamakan, seringkali mereka itu menyembah patung dari emas dan lain sebagainya. Sebetulnya itu lambang simbol dewa Mamon ya. Ya, nah kita jangan sampai seperti itu ya. Apa yang kita lakukan memang susah ya. Saya juga sering ada di posisi itu. Saya nggak munafik. Saya yang paling banyak dosanya, saya bilang. Apa yang terjadi, oleh sebab itu kita ya harus disiplin juga melatih diri kita dalam hal apa? Memberi. Kenapa? Supaya kita itu nggak serakah, supaya kita itu tidak dikuasai oleh ya keserakahan, oleh dewa Mamon ya. Nah, makanya Tuhan selalu berkata ya, di firman Tuhan itu selalu berkata, orang benar itu membagi-bagikan. Sebetulnya itu menjaga hati kita supaya kita nggak dikuasai oleh keserakahan. Supaya kita itu ya belajar mempraktekkan kasih kita kepada Tuhan dengan cara mengasihi sesama kita. Karena sesungguhnya ya, ketika kita mengasihi sesama kita, ketika kita mengasihi Tuhan, kita sedang mengasihi diri kita sendiri. Segala sesuatu yang kita tabur, segala kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, kepada Tuhan, sesungguhnya kita sedang memberkati diri kita sendiri. Oke, lanjut ya, saya nggak lama-lama. Ya, sebetulnya sangat banyak yang saya mau share karena banyak sekali ya
Banyak sekali Bapak Ibu yang masuk ke inbox saya minta didoakan. Didoakannya itu bukan tentang sakit penyakit, tetapi tentang kesulitan ekonomi, ya, tentang hutang piutang. Nah, hal-hal seperti ini ya saya bisa berdoa, ya, saya bisa berdoa darah Yesus hancurkan, patahkan kutuk dosa, kutuk penyembahan berhala. Bisa saya usir itu roh-roh jahatnya, ya. Tetapi jikalau kita ya tidak mengalami pembaharuan secara internal, secara secara pikiran, secara hati, secara roh, tidak mengetahui kebenaran firman Tuhan ini, maka apa yang terjadi? Kita akan jatuh lagi dalam hal yang sama, ya. Saya rindu melihat, saya percaya ini hatinya Bapa di surga. Hatinya Bapa di surga itu rindu melihat semua anak-anaknya itu diberkati Tuhan. Kalau Bapak Ibu hidup melarat, hidup susah, bagaimana sih bisa menjadi berkat bagi sesama? Ayo, bagaimana bisa menjadi berkat, memberkati pekerjaan Tuhan? Pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini butuh apa? Butuh duit. Emang bisa hanya dengan hanya dengan ya tetap ya butuh duit. Pekerjaan Tuhan itu butuh duit untuk memberkati sesama, butuh duit. Nah, kalau Bapak Ibu hidup susah, melarat, terlilit oleh hutang, bagaimana mungkin bisa menyinarkan kemuliaan Tuhan? Enggak mungkin lah ya. Nah, saya tidak menentang Bapak Ibu yang kan ada tuh orang-orang yang menentang ya Injil, dipikirnya Injil kemakmuran. Saya sih enggak saya tidak berdebat dalam hal itu ya. Saya hanya percaya segala sesuatu yang dituliskan di firman Tuhan. Bagi saya ya dan amin. Nah, bagi orang-orang yang nggak percaya, yang memungkiri, dan yang menolak, ya monggo, saya sih tidak ada dalam area perdebatan dalam hal itu ya. Bagi saya, segala sesuatu yang tertulis dalam firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, dan bagi yang percaya, mohon maaf, kalau nggak melihat janji Tuhan, ya itu jangan salahkan Tuhan ya. Kan ada orang yang menentang, tetapi dia sendiri ketika dia kesusahan, dia doa minta sama Tuhan supaya Tuhan memberkati dia. Ada kan yang begitu ya? Ya, saya tidak ada dalam area perdebatan ya. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Ya. Ayat ke-18. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kata-kata apa tadi? Firman Tuhan tentang apa? Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Sebetulnya seluruh isi kitab Taurat dan nabi-nabi itu hanya terangkum dari dua perintah ini. Dua perintah yang terutama. Ayo Bapak Ibu, ada yang tahu? Adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap ya akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu berpikir ini hanyalah di Perjanjian Lama. Tetapi apa? Sesungguhnya kalau Bapak Ibu yang ngikutin live saya setiap hari pasti sudah tahu ya. Di Perjanjian Baru itu hukum apa? Hukum kasih ya, hanya kasih. Perintah baru Yohanes 13 ayat 34 berkata, perintah baru kuberikan kepadamu, yakni apa? Perjanjian baru yakni untuk mengasihi sesamamu. Karena apa? Kata kitab Yohanes, ketika kita mengasihi sesama kita, sesungguhnya kita sedang mengasihi Tuhan Allah kita. Jadi kita nggak mungkin mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan.
kalau kita tidak mengasihi orang sesama kita yang kelihatan ya. Dan kasih itu bukan hanya di mulut, kasih itu ketika kita mau berkorban. Ya, berkorban perasaan, ketika disakiti, kita tetap memaafkan. Ketika kita dikhianati, kita tetap mengasihi, kita tetap memaafkan. Ketika orang berkata kasar kepada kita mau tetap ya lemah lembut, mengasihi, bahkan mendoakan orang tersebut. Ketika melihat orang kekurangan padahal kita duitnya pas-pasan, kita tetap mau berbagi. Nah, itulah mengasihi, karena kasih itu bukan hanya di mulut. Ya. Nah, masih ingat kitab Yohanes berkata, ya, tinggallah di dalam aku seperti aku tinggal di dalam kamu ya, maka kamu akan berbuah banyak ya. Tetapi jikalau kamu maksudnya tinggal di luar aku, maka engkau akan dibuang seperti ranting yang kering dan akan dikumpulkan orang untuk dibakar ya. Nggak main-main ini. Nah, apa hubungannya dengan kasih Tuhan? Ya, karena kitab Yohanes kembali menjelaskan, karena barang siapa tinggal di dalam kasihku ya, dan aku tinggal di dalam dia ya, maka orang tersebut ya akan tetap tinggal di dalam Tuhan. Jadi ketika kita hidup saling mengasihi sesama kita, maka sesungguhnya kita sedang diam di dalam Kristus. Kita sedang tinggal di dalam Kristus. Maka kitab Roma berkata apa? Orang yang tinggal di dalam Kristus atau bersatu di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka, tidak ada lagi kutuk. Ya, bukan tidak ada lagi kutuk yang bagi orang yang aku percaya, enggak. Firman Tuhan itu nggak ngomong seperti itu ya, makanya Bapak Ibu itu kita harus belajar firman Tuhan supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Jangan dipelesetin sama penipu, pembohong ya. Pembohong itu adalah setan iblis. Ketika kita hidup bersatu di dalam Tuhan, Bapak Ibu boleh lihatlah, saya ngajak Bapak Ibu semua lihat ya supaya jelas. Roma 8 ayat 1. Saya lihat kita lihat ya, kita buka ya Roma 8 ayat 1 supaya Bapak Ibu jelas. Kan Bapak Ibu tuh kan ada yang mungkin kita sering mendengar bahwa di perjanjian baru sudah nggak ada kutuk. Tahu nggak, orang yang percaya Tuhan Yesus nggak ada kutuk. Iya, nggak ada kutuk bagi orang yang yang bersatu di dalam Kristus, yang ada di dalam Kristus. Saya bacakan ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ada di dalam Kristus Yesus itu bukan orang yang mengaku percaya, tetapi orang yang melakukan firman. Tadi saya udah jelaskan ya di kitab Yohanes, ada di dalam. Jadi ada perbedaan yang jelas. Saya sudah jelaskan ini berkali-kali, cuman saya mau tekankan kepada Bapak Ibu, ada perbedaan. Ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, maka apa yang terjadi? Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita ya, tinggal di dalam kita. Nah, tapi bukan berarti kita tinggal di dalam Yesus. Ada perbedaannya ya Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus. Saya ajak Bapak Ibu buka Yohanes. Bapak Ibu yang paham, tuliskan di komentar paham. Jadi saya nggak ngulang-ngulang lagi. Ya, saya mau bacakan di 1 Yohanes 4 ayat 15 sampai 16. Bedanya apa? Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia. Jadi Allah ada di dalam kita ketika kita ngaku bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Ya, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah ada di dalam dia. Ya, jadi ketika kita hidup saling mengasihi,
kita tinggal di dalam Kristus. Nah, bagi orang yang tinggal di dalam Kristus, kata kitab Roma tadi, Roma 8 ayat 1 ngomong apa? Tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi kutuk. Nah, masalahnya ketika kita berada di luar Kristus, nah maksudnya apa sih berada di luar Kristus itu? Berada di luar Kristus itu ketika kita tidak meresponi kasih Allah, ketika kita menolak kasih Allah, ketika kita menolak untuk hidup saling mengasihi, kita berada di luar Kristus. Dan tadi kata kitab Yohanes 15 katakan apa? Ya, barang siapa yang ada di luar Kristus, dia akan dicampakkan keluar seperti ranting yang menjadi kering, ya, yang dikumpulkan orang untuk dibakar. Ya, jadi Bapak Ibu, ini ya kebenaran firman Tuhan yang sangat penting. Kenapa penting sekali bagi kita untuk meresponi kasih Allah? Karena kalau enggak, bukan hanya saja tadi ada kutuk kutuk langit tembaga ya, kutuk ya kesusahan ya, kutuk penyembahan berhala ini ya. Tetapi kita akan dicampakkan keluar, kita tidak akan mendapatkan hidup yang kekal ya. Jadi sangat penting bagi kita bukan hanya saja mengaku Tuhan Yesus sebagai anak Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi sangat penting bagi kita untuk hidup di dalam kasih-Nya. Oke, lanjut tadi balik lagi ke Ulangan 11. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya banyak membuka firman Tuhan karena untuk menekankan, karena firman Tuhan ini penting sekali, karena saya melihat banyak orang Kristen yang belum paham masalah ini, jadi hidupnya itu ya nggak karu-karuan ya, hidupnya terlilit oleh ya banyak sekali kesusahan, terlilit hutang pihutang, kesusahan ekonomi ya. Ya, ini firman Tuhan datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menolong kita. Dan tidak ada kata terlambat bagi Bapak Ibu. Nanti sebentar saya akan doakan ya untuk pelepasan kutuk penyembahan berhala. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu ya. Oke, tetapi kebenaran firman Tuhan ini penting supaya kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Makanya di firman Tuhan di sini supaya kita mengajarkannya kepada anak-anak kita, membicarakannya ya. Apabila engkau duduk di rumahmu, oleh sebab itu ya, jadi Bapak Ibu jangan bosan kalau saya ngomong terus di sini mengingatkan hal yang sama, karena penting sekali bagi kita untuk hidup meresponi kasih Tuhan dengan cara mengasihi sesama kita. Ini penting sekali bagi Bapak Ibu ya. Oke, Kakak Istina, nanti kita doakan ya. Kita usir itu roh-roh kutuknya, kita usir. Ya, oke. Tetapi ya ada bagian kita mau hidup untuk benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya tahu ini gak mudah secara daging, kita harus butuh pertolongan dari Roh Kudus. Minta sama Tuhan, bukan hanya minta berkat ya, bukan hanya minta ini ya. Penting bagi kita meminta hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Oh ya, saya mau saksikan sudah pukul 4.44 ya, cepat sekali. Bapak Ibu yang sakit bisa tuliskan di komentar, nanti saya akan undang naik ke atas ya untuk didoakan. Saya ingat ada satu kesaksian hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Ini bukan hanya saja secara rohani ya, mungkin Bapak Ibu berpikir ya itu kan hamba Tuhan gitu. Saya kan pedagang, apa hubungannya dengan saya? Tenang ya. Ini kebenaran firman Tuhan yang saya mau saksikan kepada Bapak Ibu, dan saya harap ini bisa mengimpartasi ya kerinduan yang sama untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ada satu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, namanya Pastor John Anosike. Dia itu di Afrika ya, dan satu doanya itu cuma satu. Tolong saya untuk mengasihi Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi mungkin kalau orang doa minta diberkati, minta dipromosi, minta
apalah ya, minta jemaatnya banyak gitu biar populer atau tenar atau apa. Dia itu cuma minta satu, untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi, wah, saat ini ya, pelayanannya dia itu diberkati Tuhan luar biasa. Ya keuangan jangan ngomong ya, keuangannya juga luar biasa. Dia sampai bangun hotel ya untuk orang-orang yang datang ke pelayanannya dia. Di pelayanannya dia itu yang datang ke pelayanannya dia itu rata-rata hamba Tuhan. Karena dia punya level apa ya, pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan itu udah sangat tinggi sekali. Jadi banyak kalau orang biasa ikut gabung pengajarannya dia kadang nggak nyambung, karena dia punya pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan itu memang nggak semua orang bisa menerima. Tetapi kalau saya pribadi, karena saya percaya Roh Kudus mewahyukan saya juga. Jadi sebetulnya apa yang diwahyukan ke Pastor John, sebetulnya ada hal-hal tertentu yang sudah pernah diwahyukan kepada saya. Jadi nyambung gitu. Jadi nyambung dengan saya. Nah, Tuhan memberkati dia bukan hanya saja secara pelayanan, secara finansial luar biasa diberkati, dan secara otoritas level ya. Kalau Bapak Ibu tahu ya, secara level spiritual, rohani itu ada levelnya, sama halnya seperti dukun ya. Dukun juga kan ada levelnya dong. Dukun yang masih cetek gitu ya. Dukun yang udah ilmunya tinggi ya, ada levelnya. Demikian pula kehidupan kerohanian kita ada levelnya. Nah, sampai dia itu mendapatkan satu otoritas dimensi ya. Jadi ketika dia menjamah mendoakan orang itu bisa langsung twing gitu ya, orangnya bisa dibawa ke dimensi lain. Nah, itu saking tingginya dia punya otoritas level. Nah, mungkin Bapak Ibu ya bukan melayani sebagai hamba Tuhan, tetapi sebagai misalnya karyawan, sebagai pedagang yang buka toko, atau sebagai pengusaha, apapun itu, firman Tuhan ini adalah kebenaran, berlaku untuk setiap orang, bukan hanya untuk hamba Tuhan ya, tetapi berlaku untuk semua orang, untuk Bapak Ibu dan saya. Percayalah, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan itu dengan cara apa? Ya, kita mau ikuti firman-Nya. Karena kitab Yohanes berkata apa? Barang siapa mengasihi aku, mereka akan melakukan firman-Ku ya. Ketika kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan, ya simpelnya ya hidup jujur, tulus ya, nggak bohong, nggak nipu sana, nggak nipu sini, berbuat kebaikan dan kebenaran ya. Bukan hanya saja tidak melakukan kejahatan, tetapi kalau kita belajar firman Tuhan, ketika kita mengasihi itu ya sama seperti Tuhan Yesus. Mengasihi itu berkorban, dia sudah mengorbankan dirinya di kayu salib ya, untuk mengasihi kita semua, untuk menebus kita. Itu bukti kasihnya kepada kita. Sama halnya ketika kita mau belajar mengasihi sesama kita, mungkin korban perasaan, mungkin korban duit, korban kantong, mungkin korban waktu. Ketika kita mengasihi sesama kita, kita tidak akan mungkin mau mencurangi sesama kita, kita tidak mungkin mau menipu sesama kita tidak mungkin mau ya mencuri hak yang bukan milik kita, karena kasih kan. Dan apa yang Tuhan janjikan ya, engkau bukan hanya nggak akan hidup sampai kekurangan di bumi ini, tetapi Tuhan menjanjikan hidup yang kekal ya. Oke ya, mungkin sampai di sini sudah 4:50 pembahasan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu semua ya, dan kita bukan hanya mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini ya, tetapi kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kita sungguh
mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap area kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang sakit boleh tuliskan di komentar. Saya akan undang untuk didoakan. Saya saat ini akan mendoakan dulu Bapak Ibu yang mungkin mengalami hal yang sama ya. Mungkin Bapak Ibu seolah-olah mengalami ya yang tadi saya jelaskan di awal, mengalami kutuk penyembahan berhala. Saya mau berdoa. Oke, mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah menyampaikan pesan-Mu lewat hamba-Mu ini. Saat ini Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, mari kiranya Engkau jamah setiap hati anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Berbicaralah kepada setiap kami, jikalau ada dosa-dosa penyembahan berhala, mungkin segala sesuatu yang kami lebih utamakan daripada Engkau, mungkin bukan uang, mungkin itu hobi kami, mungkin itu kekasih kami, mungkin itu pasangan kami, atau anak-anak kami, atau apapun yang kami lebih utamakan dibandingkan Engkau. Saat ini kami sungguh-sungguh datang kepadamu, Bapa di surga, ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni kami sungguh-sungguh bertobat. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Roh Kudus, mari mampukan kami karena kami tidak akan mampu tanpa pertolongan-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, tolong setiap kami. Tolong setiap kami, mampukan kami untuk sungguh-sungguh mengasihi Engkau lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di live room ini. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, roh, Bapak Ibu semua. Darah Yesus hancurkan setiap belenggu kutuk penyembahan berhala, kutuk masa depan, kutuk langit tembaga, kutuk hutang pihutang atas kehidupanmu, kutuk sakit penyakit saat ini sudah hancur, sudah patah oleh darah Yesus. Setiap roh-roh jahat, roh yang mencuri berkat-Mu, roh yang mencuri kesehatanmu, roh yang mencuri masa depanmu, saya ikat demi nama Tuhan Yesus, saya usir keluar semuanya. Semuanya keluar, tinggalkan tubuh kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di live room ini. Demi nama Tuhan Yesus, Engkau sudah tidak punya hak lagi atas anak-anak Tuhan yang ada di live room ini. Demi nama Tuhan Yesus, saat ini Roh Kudus, kiranya Engkau yang memerintah dalam setiap hati, dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di live room ini. Engkau yang menjadi raja, memerintah, berkuasa atas kehidupan Bapak Ibu semua yang ada di live room ini. Dan ketika Roh Tuhan yang berkuasa, maka akan menerangi seluruh area dalam kehidupanmu. Setiap area dalam kehidupanmu yang Engkau serahkan kepada Tuhan untuk Tuhan memerintah, maka ada terang, ada terobosan, ada berkat Tuhan, ada keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Terima dengan iman. Bapak Ibu ya, saat ini saya melepaskan berkat Tuhan. Darah Yesus buka jalan berkat bagi masa depanmu, bagi pekerjaanmu, bagi usahamu, bagi kehidupanmu, bagi rumah tanggamu. Diberkati Tuhan. Saat ini pintu yang tertutup terbuka oleh darah Yesus. Engkau yang menghadapi jalan buntu, ada jalan keluar. Demi nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang terlilit hutang, darah Yesus buka jalan berkat sehingga engkau bisa melunasi hutang-hutangmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang khawatir, engkau yang sedang cemas, saya usir semua roh khawatir, roh cemas keluar dari kehidupanmu. Diberkatilah engkau dengan kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, lawat setiap anak-anakmu yang ada di live room ini. Kasih Tuhan mengalir menjamah hatimu, menjamah kehidupanmu. Sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir, memenuhi hati dan pikiranmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima berkat Tuhan ya.
Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung sampai pukul 4.55 saat ini ya. Oh ya, saya mau umumkan ya. Saya lupa mengumumkan, besok saya nggak akan live. Nah, saya kan belum pernah ke Turki ya, dan saya juga nggak tahu hotelnya apakah jaringannya baik dan lain sebagainya. Tetapi saya akan berusaha, jikalau memang memungkinkan saya pasti akan live ya, walaupun perbedaan waktu. Beda waktu 4 jam. Jadi kalau misalnya di sini jam 4 pagi, di sana jam 12 malam. Kalau memang memungkinkan saya pasti akan live. Jadi saya itu tanggal 28 saya juga masih di pesawat. Jadi pastinya tanggal 29 saya sudah kembali ke Indonesia ya. Saya pasti live. Cuma nanti saya akan umumkan di story. Jika memungkinkan saya pasti akan live ya. Ini memang sudah komitmen saya kepada Tuhan. Jadi ya saya akan pasti live ya. Mudah-mudahan ya Tuhan memberkati, semuanya lancar, dan saya juga masih tetap bisa live di sana karena perjalanan itu karena transit mungkin 2 harian ya. Sebetulnya sesungguhnya saya cuma 3 malam di sana, cuman karena ada acara saja, karena ada itu ya undangan sebetulnya, bukan karena untuk jalan-jalan. Jadi ya tapi sebisa mungkin saya akan live, tetap memberkati Bapak Ibu semua. Ya terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Esther yang sudah mendoakan. Terima kasih Kakak Estina yang sangat setia. Terima kasih Kakak Medalena yang sudah sangat setia. Ya Kakak Raun Tambah yang setia banget. Ya semuanya. Bapak Ibu yang mau turun, monggo silahkan ya. Saya tetap membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang sakit untuk didoakan. Ya, terima kasih Kakak Estina. Ya, Kakak Julius, terima kasih. Ya, nah Bapak Ibu yang sakit, boleh tuliskan di komentar. Saya akan panggil untuk naik, untuk didoakan. Gak mustahil ya, kalau kemarin-kemarin Tuhan menyembuhkan banyak orang. Tuhan yang menyembuhkan sakit stroke, Tuhan menyembuhkan yang dadanya sesak, Tuhan menyembuhkan tumor ya secara instan, bahkan ya nggak ada yang mustahil. Tuhan Yesus yang sama yang melakukan banyak mukjizat yang kita dengar, yang kita baca di firman Tuhan. Tuhan Yesus yang sama juga akan melakukannya hari ini ya. Kalau kemarin-kemarin Tuhan sudah melakukannya, bahkan lewat pelayanan ini ya, bukan karena saya dan Bu Esther, bukan karena Bu Esther dan saya, tetapi karena Tuhan Yesus yang dahsyat ya, yang masih bekerja hari ini ya, dan karena respon Bapak Ibu juga yang siap didoakan. Karena ada orang-orang itu yang gak siap didoakan. Gak siap itu maksudnya apa sih? Maksudnya itu ya, ketika ada dosa-dosa yang belum diakui, ketika Bapak Ibu masih hidup di dalam dosa. Nah, ketika ada jimat-jimat yang belum diselesaikan, ketika ada kepahitan ya, kita belum sungguh-sungguh melepaskan pengampunan ya Kakak Salomi ya. Nah itu dia, ketika kita belum melepaskan pengampunan. Ibu Salomi, apakah Ibu sudah melepaskan pengampunan untuk suami ya? Nah, jadi kalau yang begitu-begitu yang menghalangi kuasa Tuhan, jadi kita doa. Kalau nggak sembuh, bukan karena Tuhan yang kurang berkuasa, bukan karena itu tadi yang menghalangi. Saya undang Kakak Salomi tetap ya. Kakak Salomi boleh ya Bapak Ibu kalau mau turun duluan monggo silahkan ya. Saya akan tetap berdoa. Ibu Salomi, saya sudah undang naik ke atas. Ya, Ibu Salomi harus melepaskan dulu pengampunan kepada suami. Kalau enggak didoakan ya, bukan saya sih mau-mau aja ngedoain Ibu. Masalahnya itu yang menyembuhkan kan bukan saya.
Bukan Bu Esther yang menyembuhkan, itu Tuhan Yesus ya. Dan kalau kita masih ada kepahitan, ya itu tadi ya, nggak akan sembuh. Ibu Salomi saya sudah undang naik ke atas, mungkin nggak bagus itunya ya, nggak bagus internetnya, nggak bisa ya. Ibu Salomi lepaskan pengampunan ya, nggak apa-apa Kakak Estina, monggo silahkan ya. Bapak Ibu yang mau turun duluan, monggo silahkan, saya akan tetap stay ya bagi Bapak Ibu yang sakit ya. Terima kasih juga Kakak Estina, Tuhan Yesus memberkati Kakak Estina ya. Dan Bapak Ibu semua yang mau turun, monggo silahkan ya. Terima kasih sudah ikut live ini. Saya berdoa bahwa firman Tuhan ini sungguh akan memberkati kehidupan Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap area dalam kehidupan Bapak Ibu. Ya, karena untuk didoakan, untuk dilepaskan itu mudah. Tetapi yang sulit itu bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, menjadi pengikut Kristus. Saya katakan pengikut Kristus. Karena ya kita bisa aja ngomong kita ini orang Kristen, kita ini percaya Tuhan Yesus. Namun pertanyaannya, kenapa nggak semua orang mengalami kemenangan? Ayo, apakah Tuhannya nggak berkuasa? Apakah janji Tuhan yang Tuhan bilang di atas kayu salib, aku sudah menebus engkau dari sakit penyakitmu, aku sudah menebus engkau dari segala kutuk, termasuk kutuk hutang pihutang. Kalau Bapak Ibu baca di Ulangan 28 ya, itu ada kutuk hutang pihutang, termasuk kutuk langit tembaga. Langit tembaga itu bicara tentang ekonomi. Kalau kerja itu susah banget dapetin berkat, itu bicara tentang ekonomi. Nah, kenapa masih banyak orang Kristen yang mengalami penjajahan, tanda kutip penjajahan dari musuh? Musuh itu ya setan iblis ya. Kenapa? Ayo, kenapa? Saya ngajak Bapak Ibu ya untuk kita berpikir cerdas. Maksudnya bukan hanya terima firman Tuhan itu ya. Kita harus ya berpikir cerdas. Ya karena nggak semua orang menjadi pengikut Tuhan Yesus, hanya ngaku percaya doang gitu ya. Kita jangan seperti itu. Ya saya juga mau belajar, bukan berarti saya udah lebih baik daripada Bapak Ibu, enggak. Saya juga masih belajar, saya juga mau menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Pengikut itu, arti pengikut itu mengikuti segala firman-Nya, karena Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Jadi kalau kita berkata kita percaya Tuhan Yesus, kita mengaku Tuhan Yesus, tetapi kita tidak pernah mau belajar kebenaran firman-Nya, kita tidak pernah mau menjadi pelaku firman-Nya, itu namanya apa? Kata kitab Yakobus apa? Pada hakikatnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi boro-boro masuk surga ya. Kan banyak tuh orang yang berpikir, ya kita percaya Tuhan Yesus masuk surga. Iya, itu bagi penjahat yang ada di sebelahnya Tuhan Yesus waktu di kayu salib. Kenapa? Karena orang itu sungguh-sungguh bertobat, udah gitu nggak ada kesempatan lagi untuk berbuah. Jadi dia langsung masuk surga. Mau Bapak Ibu mau begitu? Jangan ya, nggak ada kesempatan lagi langsung masuk. Bapak Ibu ini diselamatkan ya, bukan hanya langsung untuk masuk surga, tetapi untuk apa? Untuk berbuah di dunia ini. Ya Tuhan menginginkan kita untuk berbuah, nggak masih mau hidup, kata Bu Esther. Iya, kalau masih mau hidup ya kita dituntut untuk berbuah. Kita harus hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita. Masih ingat Pastor Andi Simon selalu ngomong ya, hidup kita ini harus menjadi berkat ya. Kita dukung Bapak rohani kita ya. Bapak Ibu kalau mau turun duluan silahkan ya, kita dukung pelayanan Bapak rohani kita. Iya, makanya Bapak rohani kita selalu ngomong ya, Pastor Andi Simon, hidup kita ini harus menjadi berkat ya. Saya pribadi sangat terberkati oleh pelayanan beliau ya.
Ya, beliau itu adalah Bapak rohani saya. Jadi saya juga nggak ada hari ini tanpa doa-doanya beliau. Jadi saya sangat menghormati Bapak rohani saya. Dan Bapak rohani saya bilang apa? Hidup ini harus menjadi berkat, memberi, memberi, memberi. itu sebetulnya untuk kebaikan kita ya. Untuk kebaikan kita, karena ketika kita bermurah hati sama orang lain, sama orang yang susah, sebetulnya kita, kata kitab Amsal apa, sedang berbuat baik terhadap diri kita sendiri ya. Kayaknya nggak ada yang sakit deh, puji Tuhan ya, kecuali tadi ya Ibu Samosat, saya sudah undang naik ke atas, cuman signalnya jelek ya. Jadi ya Ibu tadi lepaskan pengampunan dulu sama suami, tapi sudah nggak ada juga di sini orangnya ya. Sudah, oke, kalau gitu puji Tuhan ya, nggak ada yang sakit, semuanya sehat, puji Tuhan, sehat secara jasmani, rohani, dan sehat secara kantong juga ya. Oke, kalau gitu ya Bu Esther, kita sudahin ya. Sampai jumpa Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ya, apa ya, saya sih kok rindu banget kepengen membagikan firman Tuhan, tapi apa boleh buat, saya harus pergi ke Turki. Jadi ya mudah-mudahan besok-besok saya masih tetap bisa live di Turki. Saya juga nggak tahu ya apa internet koneksinya seperti apa di situ, tetapi ya mudah-mudahan saya masih bisa tetap memberkati Bapak Ibu besok-besok. Tetapi kalau enggak, kita jumpa tanggal 29 ya, 29 Mei. Tetapi ya kita doakan ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah stay. Terima kasih Kakak Estina, terima kasih Bu Esther, terima kasih Kakak Selin dan semuanya ya. Kakak Ulu, Kakak Borpas yang sudah ikut live ini sampai akhir. Terima kasih Kakak King, Kakak ya Ling Ling, semuanya ya yang sudah ikut sampai akhir. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Saya juga mengasihi dong. Iya dong, saya juga sangat mengasihi Bapak Ibu semua. Makanya saya memberitakan kebenaran firman Tuhan, supaya Bapak Ibu mengalami kemenangan dan mengalami berkat Tuhan.